Selama di jalan kita abaikan dulu ketika sudah berhadapan dengan murid, berada di kelas. Oke, itu yang kita asah. Anak kita nih, kemudian kita nikah, hamil, lahir, itu iman terus. Itu keimanan. Hatta dia belum bisa ngomong, belum bisa ngerti. Soal bapakku ngomong apa sih? Anak-anak belum bisa ngomong apa-apa, pada saat pipis. Nah, kamu pipis ya, ayo kita istinja. Ayo pakai celana, malu, auratnya kelihatan. Itu iman. Bahwa sistem pendidikan Islam yang sudah ada di Al-Quran itu tahapannya jelas. Yang harus dilakukan pertama kali adalah membacakan ayat-ayat Allah, kauniyah maupun kauliyah. Nah, itu matahari itu ciptaan Allah, terang ya. Nah, itu kucing itu hewan ciptaan Allah. Kalau ada kucing lagi berantem sama anjing, tuh lihat lagi berantem sama anjing, gak bagus ya kalau berantem. Yang berantem itu musuhnya setan loh. Iman lagi. Kemudian apa? Mensucikan jiwa. Kenapa iman sebelum Al-Quran ini? Karena dalam Al-Quran sistem pendidikan Islam urutannya adalah iman dulu. Itu harus kita yakini kalau kita memang mengakui sebagai orang Islam. Selanjutnya baru mengajarkan kepada mereka kitab dan as-sunnah. Dan sepengetahuan saya ayat seperti ini ada 4 di Al-Quran, sepengetahuan saya. Nah, ada lagi kategori nih namanya ADHD. Ini agak umum nih, kadang-kadang orang-orang awam suka bilang ADHD kali bu, hiperaktif kali bu gitu. Ini sedikit dari poin-poinnya, meskipun lebih banyak lagi nanti untuk mendiagnosis. Karena ADHD ini adalah gangguan yang banyak terjadi setelah pandemi, tapi bukan murni karena gangguan. Untuk mempermudah kelas bawah ya. Gimana kemarin Mas Tomson sudah hafal kan? Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Maliku, Ya Kudus, Ya Salamu, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabir. Dari membuat karya seni dekoratif ini, kita menggunakan metode demonstrasi. Praktek langsung kepada anak-anak. Turunkan. Leni yang kanan tinggi Leni, tangan kirinya diangkat. Agak susah ya, oke turunkan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ini masuk ke dalam persepsi ya. Kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, kanan kiri. Aku sudah tahu. Siang siang siang, malam malam malam, siang malam. Aku sudah tahu. Kita tempelkan dulu satu kata pada setiap punggung dari sebagian siswa yang ada di kelas kita. Kita bikin 20 kata, yang tempelkan 10 kata. If I say go, you run and find your match, okay? 1, 2, 3, go! Silakan berbaris dengan pasangannya. Mari kita belajar simbol-simbol Pancasila melalui lagu. Hai kawan-kawan, mari kita pelajari 5 simbol-simbol yang ada di Pancasila. 1 bintang, 2 mata rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi kapas, tanaman ciptaan Allah. Itu simbol-simbol yang harus kita hafalkan. 2 jenis tulang daun, contohnya ada di rambutan. Nah, teman-teman, yang tadi kalian ambil coba dari rambutannya dilihat. Coba nih, lihat bentuk tulangnya. Oke, sudah semua lihat? Sudah pegang semua ya? Metodenya detektif angka atau mencari angka. Nah, kalau pakai bahasa detektif kan anak-anak lebih kayak apa nih penasaran ya. Jadi penasaran gitu. Jadi dia nggak. Nah, kita metode mencari angka atau detektif angka itu kita carinya melalui benda-benda yang di sekitar yang ada di kelas. Kostum detektif gitu. Jadi anak-anak lebih semangat lagi. Kita sebisa mungkin pengalaman belajar ini sebenarnya persiapan dari atas sampai bawah ya. Apalagi teman-teman kecil kita itu kan sangat ekspresif ya. Apa yang mereka rasakan tuh benar-benar mereka tonjolkan gitu. Saran itu sangat menarik untuk dinyanyikan. Sing aloud. Nah, yang kedua ada games. Games atau sebenarnya bisa juga variasi gerakan. Yang ketiga ada storytelling. Meskipun kalau di pelajaran Arabik storytelling itu sangat sedikit ya porsinya. Sebenarnya kalau lagu itu berlaku untuk kelas 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau misalkan kelas 5 dan 6 itu materinya udah lebih serius. Isnani salah
mulia Ruang tamu, Fatul To'am ya ruang makan, Matbahun dapur tempat memasak, ada juga. Hamanun Artinya kamar mandi, ada juga. Sahatun Artinya halaman. Ana artinya saya, Hey nahnu artinya kami. Hey. Inilah isim domir, kata ganti untuk orang. Dan ini juga pakai gerakan. Pokoknya semua yang laki-laki adanya di tangan kanan, semua yang perempuan ada di tangan kiri. Jadi huwa, dia, anta, anti, ana, nahnu. Gitu. Jadi supaya dia cukup ingat, oh kalau gini tuh apa ya? Oh huwa, dia laki-laki. Kalau gini anta, kalau gini anti, ini ana, jadi ini huwa, nahnu. Ini untuk haza, ini untuk hazihi. Nanti cara bermainnya gimana? Teman-teman bisa menggunakan ya satu orang satu. Nanti masukin diklasifikasiin yang mana masuk ke haza, yang mana masuk ke hazihi. Gitu. Masukin ke gelasnya anti, gitu. Oh masuk ke sini. Terus nanti anak yang lain, kakak Nugroho dapatnya takrou. Berarti ini apa nih? Kakak. Anta sama dia. Anta sama dia boleh masukin kemana aja. Menguatkan motivasi dulu anaknya. Gimana caranya ya tadi ajak diskusi ke anaknya. Maka misalnya bisa menggunakan diferensiasi yang lain, yaitu diferensiasi konten. Jadi misalnya ketika anaknya emang udah pada dasarnya pintar, ustazah bisa naikkan misalnya soal-soal atau tugas-tugas atau pembuatan produk, sehingga anak tersebut bisa lebih dalam mengembangkan kecerdasannya. Satu, dua, tiga. Saya mau tanya, kita ini siapa? Kita ini guru, digugu dan ditiru. Saya mau tanya, kita ini siapa? Kita ini guru, berakhlak dan berilmu. Saya mau tanya, kita ini siapa? Kita ini guru, disiplin tepat waktu. Takbir, Allahu Akbar. Kalian kasih sayang kita kepadamu teman, ku mohon sokongan, pengorbanan dan pengertian. Telah ku ungkapkan segala-galanya.